Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 6 ya. Kurikulum 2013 revisi terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama ya. Dan buku ini sebenarnya adalah sama dengan buku ISPS matematika, cuman di akhir babnya itu soalnya agak berbeda ya, tetapi untuk latihan-latihan di dalam bab tersebut sama, cuman di akhir bab saja latihannya yang berbeda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan ulangan pelajaran 5 ya, yang paket 2. Jadi mungkin yang masih ketinggalan pembahasan soal-soal sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, pembahasan GAP matematika kelas 6. Oke, langsung saja kita menuju ke halaman 141 ya, latihan ulangan pelajaran 5 paket 2. Kita mulai dari yang bagian A ya, oke. Perhatikan data berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Data nilai ulangan matematika beberapa siswa kelas 6. Nah, di sini ada berapa ini? Banyak datanya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 ya, 10 data. Nah, data ini belum urut, jadi lebih baik ya untuk mempermudahnya kita urutkan dari yang terkecil ya. Dimulai dari 6, berarti yang paling kecil ini 6, kemudian yang paling besar adalah 10. Di sini sudah saya urutkan datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Nah, ini. Jadi 6-nya ada 2, 7, 8-nya ada 3, 9-nya ada 3 dan 10. Jadi banyak datanya, ada 10 data ya. Kemudian pertanyaannya yang pertama, selisih nilai tertinggi dan nilai terendah adalah, nah kalau datanya sudah kita urutkan kan lebih mudah ya adik-adik. Nah, untuk yang nomor 1, jadi nilai tertingginya adalah 10, nilai terendahnya adalah 6. Maka selisih nilai tertinggi dan terendah adalah 10 dikurangi 6 sama dengan 4 ya. Ini nomor 1, jawabannya adalah 4 ya adik-adik. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Rata-rata dari data tersebut adalah, nah rata-ratanya berapa di sini? Nah, untuk mencari rata-rata berarti kita hitung dulu ya, total datanya ada berapa atau jumlah datanya ada berapa. Ini kita tambahkan 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sampai dengan 10 dibagi dengan banyak datanya. Banyak datanya ada berapa? Ada 10 ya, berarti ada 10 data. Maka di sini untuk cari rata-rata 6-nya ada 2, kita tulis 6 kali 2 ditambah 7 ditambah 8-nya kali 3 ya, karena ada 3 ditambah 9-nya kali 3 ditambah 10. Oke, dibagi dengan 10. 10 itu banyak datanya, ini ada 10 data ya. Oke, berarti sama dengan 6 kali 2 12 ditambah 7, 8 kali 3 24 ditambah 9 kali 3 27 ditambah 10 dibagi 10. Kita tambahkan semua, hasilnya adalah 80. 80 dibagi 10 adalah 8. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 8 atau rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6 itu adalah 8. Lanjut kita ke nomor berikutnya. Setelah rata-rata ini yang ditanya adalah modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul ya, modus dari data tersebut. Nah, di sini. Nah, kita lihat di sini 6-nya ada 2, 7-nya ada 1, 8-nya ada 3, 9-nya ada 3, 10-nya ada 1. Lah, maka yang paling banyak muncul adalah 8 dan 9 ya. Jadi modusnya adalah 8 dan 9 atau nilai 8 dan nilai 9. Itu ya adik-adik. Sekarang kita ke soal nomor 4 yang ditanyakan median dari data tersebut. Nah, median atau nilai tengah ya. Nah, di sini karena banyak datanya ada 10, nah maka nilai tengahnya kita ambil nilai yang tengah-tengahnya, berarti nilai kelima. 10 dibagi 2 kan dapatnya 5, berarti data kelima ditambah data ke-6 dicari rata-ratanya ya. Jadi untuk data yang genap ya, banyak datanya tadi ada 10 berarti kan genap, maka untuk mencari mediannya diambil data yang tengah-tengahnya ditambah data berikutnya dibagi 2 ya. Jadi kita lihat di sini
data kelimanya 1, 2, 3, 4, 5. Data kelimanya adalah 8 ditambah data ke-6 juga 8 ya. 8 tambah 8 bagi 2. Hasilnya tetap 8 ya. Oke. Ini ya medianya 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8 tambah 8 16, 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8 ya, ini medianya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah 8. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Lah ini ada data lagi ya. Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 5 sampai 7. Data kegemaran siswa kelas 6 ya. Ini ada kegemarannya, ada musik, olahraga, membaca dan lain-lain. Kemudian banyak siswanya, yang suka musik ada 12 orang, suka olahraga 10 orang, suka membaca 6 orang dan lainnya ada 8 orang. Pertanyaannya adalah rata-rata data tersebut. Lah untuk mencari rata-rata berarti total siswa dibagi dengan ini ya, banyak datanya ada 4 ya. Berarti 12 tambah 10 tambah 6 tambah 8 dibagi dengan 1, 2, 3, 4 dibagi dengan 4. Oke, kita lihat di sini untuk yang nomor 5 ya. Oke, rata-rata. Nah, kita tambahkan ya. 12 tambah 10 tambah 6 tambah 8 dibagi 4. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 36. 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9 ya. Jadi rata-rata data tersebut adalah 9. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6 ya. Modus dari data tersebut kita lihat di sini ya. Modusnya. Modus berarti yang memiliki frekuensi paling banyak atau yang paling sering muncul. Kita lihat di sini berarti yang memiliki frekuensi paling banyak ya, yaitu musik ya. Jadi modusnya adalah untuk yang nomor 6 ini adalah siswa yang gemar musik ya. Ada 12 orang. Jadi modusnya adalah tersebut ya, siswa yang gemar musik jumlahnya ada 12 orang. Di sini sudah saya tuliskan. Jadi modusnya adalah siswa yang gemar musik sebanyak 12 orang. Kemudian median dari data tersebut. Median berarti nilai tengah. Nah, ini kebetulan datanya juga ada 4 ya. Tapi sebelumnya harus diurutkan dulu dari yang paling kecil ya. Berarti dari yang gemar membaca 6. Kemudian lainnya ada 8. Olahraga 10, musik ada 12, berarti 6, 8, 10, 12. Nah, karena banyak datanya ada 4, lah genap berarti maka untuk mencari medianya berarti data kedua ditambah data ketiga dibagi 2. Di sini saya tuliskan ya, Dede ya. Jadi medianya ini kita urutkan dulu 6, 8, 10, 12. Lah, medianya berarti data kedua tambah data ketiga dibagi 2. 8 tambah 10 bagi 2. 8 tambah 10 18. 18 bagi 2 hasilnya adalah 9. Jadi medianya adalah 9 ya untuk nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8 ya. Banyak data pada diagram batang tersebut adalah ini. Ini sebenarnya untuk menentukan banyak data ya, bisa ya kita lihat. Nah, berarti ada novel, majalah, komik, cerita rakyat. Jadi banyak datanya ada 4 ya. Tapi kalau ditanyakan berapa total data yang ada di sini, ini bisa kita jumlahkan ya. Jadi pertanyaan ini agak rancu juga sebenarnya. Yang ditanyakan itu banyak data atau total peminjaman buku ya. Kalau banyak datanya ini hanya 4, tapi kalau total peminjaman buku ini bisa dilihat di sini, saya juga sudah menuliskan ya. Jadi kalau total peminjaman buku itu berarti bisa kita lihat di sini 110 ditambah 100 ditambah 90 ditambah 70 ya, atau hasilnya ada 370. Ini kalau yang ditanyakan total peminjaman buku. Kalau total peminjaman bukunya adalah 370. Nanti kita ikut yang mana. Tapi kalau banyak data, nah banyak data itu adalah cuman ada 4 ini, data buku novel, majalah, komik dan cerita rakyat. Oke, adik-adik, untuk nomor 8 itu banyak datanya berarti ada 4 buah data ya. Ini sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Jadi beda antara banyak data sama jumlah ya. Jumlah total datanya ada berapa itu beda. Oke, sekarang kita ke nomor 9. Modus dari data tersebut adalah, nah modus ini berarti kalau kita lihat seperti ini, yang ditanyakan modusnya berarti frekuensi terbanyak atau frekuensi tertinggi. Jadi pengertian modus itu yang pertama selain nilai yang sering muncul, juga yang kedua adalah frekuensi tertinggi atau data terbanyak ya. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti modusnya adalah novel ya, dengan
banyak bukunya itu ada 110 ya, banyak buku yang dipinjam. Kemudian kita ke nomor 10. Rata-rata banyak bacaan yang dipinjam dalam sehari adalah, nah ini untuk mencari rata-rata lah, itu baru jumlah data atau jumlah total data ya dibagi dengan banyak data ya. Jumlah total datanya ada berapa di sini? Kita tambahkan ya, tadi sudah saya hitung juga. Kita lihat di sini nomor 10 sudah saya tuliskan. Nah, berarti 110 tambah 90 tambah 100 tambah 70 dibagi dengan banyak data ada 4 ya. Jadi jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Berarti 370 dibagi 4. Hasilnya adalah 92,5, atau mungkin kalau dibulatkan jadinya 93. Masa peminjaman buku 92,5 kan tidak ada ya, jadi berarti kita bulatkan karena ini komanya 5, berarti pembulatannya naik ya. Jadinya 93. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 11 ya. Nomor 11. Di sini ada pertanyaan, ada data ya. Kita diminta melihat tabel terlebih dahulu. Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Data hasil panen jagung Desa Makmur ya, dari tahun ke tahun ya, ini dari 2012 sampai 15. Hasil panen jagung yang paling banyak terjadi pada tahun, kita lihat ya. Nah, dari diagramnya di sini. Nah, yang paling tinggi itu adalah tahun 2014. Nah, sebanyak 20 ton. Jadi panen jagung yang paling banyak terjadi pada tahun 2014. Jawabannya itu ya. Mungkin kalau ditanyakan berapa banyak tonnya ya, 20 ton. Ini sebenarnya pembuatan ininya juga, nah ini kurang tepat ya, Dedek. Misal 0, 5, 10. Ini 15, ini harusnya 15 ya, ini 20 benar, ini 25 ya. Berarti nilainya tetap betul ya, 20 ya. Oke. Kemudian nomor 12, rata-rata dari data tersebut adalah, nah berarti ini kita tambahkan ya, jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah datanya berarti ini 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah dengan 5 dibagi dengan 4. Oke, di sini untuk yang nomor 12 sudah saya tuliskan ya. 5 tambah 10 tambah 10 ditambah 5 dibagi 4 ya. 40 dibagi 4 hasilnya adalah 10 ya. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 10 ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya, 13 sampai 15. Ini ada diagram gambar. Data penjualan kaos di toko laris selama sebulan. Jadi biasanya kalau diagram gambar ada keterangannya ya. Nah ini. Jadi untuk yang gambar besar ini mewakili 4 kaos, sedangkan gambar kecil ini mewakili 2 kaos. Maka kita bisa menghitung banyak kaosnya. Untuk yang minggu pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar besar, berarti 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Minggu kedua ini ada 4 gambar besar, 1 gambar kecil, berarti 4 kali 4 16 ditambah dengan 2, jadinya 18 ya penjualannya. Kemudian di minggu ketiga ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalikan 2 berarti 10 ya. 10 dikalikan 4, nah hasilnya adalah 40. Kemudian yang gambar keempat ini ada gambar kaos besar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kaos besar. Nah 5 berarti di sini kita kalikan 4 karena 1 kaos mewakili 4 kaos ya. 1 gambar itu mewakili 4 kaos, berarti 5 kali 4 20. Oke. Pertanyaan yang pertama nomor 13, banyak data tersebut adalah, nah ini. Jadi kalau banyak data itu sebenarnya di sini ya, ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Banyak datanya itu ada 4 ya. Kita ikuti aja ya. Jadi sesuai kesepakatan di awal bahwa banyak data itu berarti seperti ini. Beda kalau jumlah ya. Jumlah datanya ada berapa lah itu, atau total datanya ada berapa, berarti kita pakai 4 aja. Kalau total atau jumlah data penjualan, nah itu berarti ada 98. Oke ya, kita pakai kesepakatan aja ya. Kalau total sama banyak data itu berbeda, berarti ini ada 4 aja ya, banyak datanya ada 4. Kemudian untuk yang nomor 14, modus data tersebut. Nah modus data itu juga ada 2 ya dari benar. Jadi yang namanya modus itu kan nilai yang sering muncul. Kalau di sini yang terjualnya sama itu adalah di minggu pertama dan keempat ya. Tetapi ada juga ya frekuensi yang tertinggi atau
banyak penjualan yang tertinggi itu di minggu ketiga ya, yaitu 40 ya. Jadi nanti mungkin bisa didiskusikan lagi adik-adik, tapi biasanya kalau seperti ini ya, yang dilihat itu adalah yang sering muncul yaitu 20. Maka ini modus datanya bisa kita ambil yang 20 di minggu pertama dan minggu ke-4 ya. Tidak yang tertinggi, tapi ini ada dua patokan, tapi biasanya yang namanya modus itu adalah yang sering muncul, baru yang kedua baru frekuensi tertinggi. Oke ya. Bisa 40, bisa 20. Kalau yang sering muncul itu 20, tapi kalau yang frekuensi tertinggi itu adalah 40 ya di minggu ke-3. Tapi kalau adik-adik masih bingung, bisa pakai yang ini aja, yang 20 ya. Jadi yang sering muncul patokannya. Jadi pengertian modus itu di sini. Nih ada dua pengertian di sini modus, tapi yang utama itu sebenarnya adalah yang paling sering muncul. Nah, ini ya. Jadi modus adalah data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Jadi kita menggunakan patokan yang pertama dulu, yaitu yang paling sering muncul. Kalau tidak ada yang paling sering muncul, baru kita menggunakan frekuensi yang paling besar ya. Mungkin adik-adik sekalian nanti bisa lebih ditanyakan detailnya kepada bapak atau ibu guru yang mengajar ya. Tapi kalau menurut saya itu yang paling sering muncul dulu ya, baru ke yang frekuensi tertinggi. Oke, selanjutnya kita ke nomor 15. Median dari data tersebut adalah, mediannya di sini berarti 20 ditambah 20 dibagi 2 ya, sama dengan 40 dibagi 2 ya, hasilnya adalah 20. Caranya gimana adik-adik diurutkan ya. Jadi ini kan ada 4 buah data, banyak datanya ada 4. Kita urutkan dari yang terkecil berarti 18, 20, 20, 40, atau saya tuliskan di sini aja ya adik-adik ya. Jadi datanya tadi kan ada 18, kemudian ada 20, ada 20, ada 40. Jadi kita urutkan. Jadi banyak datanya ada 4 minggu lah. Untuk mencari medianya, karena ini datanya adalah genap. Nah, kalau genap berarti kita ambil tengah-tengahnya di sini ya. 20 sama 20, atau 4 bagi 2 dapatnya 2. Berarti data kedua ditambah data ketiga dibagi 2. 20 tambah 20, 40. 40 bagi 2 dapatnya adalah 20. Maka medianya adalah 20 ya. Ini adik-adik caranya seperti itu. Oke, mungkin untuk latihan ulangan pelajaran 5 paket 2 yang bagian A ya, kita bahas cukup sekian karena udah selesai 1 sampai dengan 15. Untuk yang bagian B nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran, atau mungkin ada yang masih mengganjal, bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama ya, karena kita di sini adalah berbagi ya, berbagi ilmu. Silahkan mungkin kalau ada masukannya, sekali lagi bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.